Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabina wa bina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat berkumpul di Masjid An-Nur ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini, yaitu yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Anik LC MPDI, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema pintu masuk setan ke dalam hati manusia. Baik, untuk itu kepada yang kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Anik LC MPDI dipersilahkan untuk menyampaikan tausiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, para jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam kenikmatan yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat memakmurkan rumah Allah, salat berjamaah, berzikir kepada Allah, dan kita lanjutkan dengan duduk sejenak di majelis ilmu. Mudah-mudahan amal-amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kelak memberatkan timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat. Mudah-mudahan kita istiqamah menjaga dan menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, tema kajian subuh pada kesempatan kali ini adalah
madakhilus syaitan ila qalbil insan, pintu-pintu masuknya setan ke dalam hati manusia. Sebuah tema yang penting untuk selalu menjadi renungan saya pribadi dan kita semuanya. Apa sebabnya? Pertama, ini menyangkut masalah hati. Ketika hati baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Tapi ketika hati rusak, maka seluruh tubuh pun menjadi rusak. Maka Rasulullah mengingatkan kita semuanya, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Tapi kalau dia rusak, maka seluruh tubuh menjadi rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah qalbu atau hati. Kedua, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, kenapa tema ini penting untuk menjadi renungan kita bersama? Karena ini menyangkut musuh utama kita sebagai manusia, yaitu setan. Setan itu musuh abadi kita sebagai umat manusia. Usia permusuhan kita dengan setan itu sepanjang masa, dimulai dari bapak kita Nabi Adam alaihi salam hingga manusia yang terakhir, semuanya punya musuh yang sama, yaitu setan. Maka Allah sebutkan dalam ayat 27 surat Al-A'raf yang saya baca di muqaddimah tadi, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan. Hei bani Adam, hai manusia, jangan sampai kalian tertipu oleh setan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, seperti dahulu setan berhasil mengeluarkan ayah ibu kalian dari surga. Yang zi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Setan berhasil melucuti pakaian mereka berdua untuk menampakkan aurat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kemudian Allah ingatkan kita betapa bahayanya musuh yang satu ini. Sesungguhnya setan dan bala tentaranya itu mampu melihat kalian dari tempat yang kalian tidak mampu melihat mereka. Kita kalau punya musuh yang bisa dilihat, tempatnya kita tahu, markasnya kita tahu, jumlah tentaranya kita tahu, itu saja kita harus waspada. Apalagi ini musuh yang kita tidak bisa melihat mereka. Kita tidak tahu berapa jumlah kekuatan mereka. Maka tentu kita harus lebih waspada. Bahkan Allah ingatkan di ayat yang lain, di surat Fatir ayat yang ke-6, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan bagi kalian itu musuh, maka perlakukan mereka sebagai musuh. Karena hari ini banyak orang-orang yang menjadikan setan sebagai kawannya, bukan musuhnya. Maka Allah ingatkan, setan itu adalah musuh bagi kalian. Perlakukan mereka sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu menyeru bala tentaranya, ya. Setan itu menyeru golongannya untuk
sama-sama menjadi penghuni neraka yang apinya menyala-nyala. Jadi musuh yang satu ini lebih dari sekedar mengincar harta kita. Kalau cuma harta yang diambil, harta hilang masih bisa dicari. Tapi musuh yang ini lebih dari itu. Dia mengincar nasib akhir kita supaya menjadi penghuni neraka bersama mereka. Bahaya apa tidak, Pak? Ini bahayanya setan. Ditambah lagi yang ketiga, kenapa tema ini penting untuk menjadi renungan kita? Karena ini menyangkut pintu masuknya. Ibarat sebuah benteng pertahanan, maka hati kita adalah benteng itu. Musuh berusaha untuk merebut benteng tersebut. Bagaimana mungkin kita bisa mempertahankan benteng itu, sedangkan kita tidak tahu pintu sebelah mana yang sedang didobrak oleh musuh kita. Sebagian orang menganggap remeh masalah ini. Kalau soal setan, Ustadz, gampang. Kita baca ayat kursi terbakar dia, seperti yang di film-film. Jamaah dimuliakan oleh Allah, tidak sesederhana itu. Para ulama membuat perumpamaan. Orang sekedar berzikir tapi tidak menutup rapat-rapat pintu masuknya setan ke dalam hati. Itu perumpamaannya seperti orang yang membawa sepotong daging yang segar, kemudian mengusir serigala yang lapar yang ada di dekatnya. Kira-kira serigala itu pergi atau malah mendekat, Pak? Malah mendekat, karena di tangannya ada daging yang segar. Begitu perumpamaan orang sekedar berzikir tapi tidak berusaha menutup rapat-rapat pintu masuk setan ke dalam hatinya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, apa saja pintu masuknya setan ke dalam hati manusia? Pertama yaitu asyahwah, syahwat. Syahwat ini digolongkan oleh para ulama sebagai bahimiyah, ya, unsur binatang ternak. Contohnya apa? Kambing, kerbau, sapi, ya, unta. Binatang ternak itu kalau lihat rumput yang segar, hijau, itu nanya dulu halal apa haram, atau langsung dimakan, Pak? Langsung dimakan. Ini namanya syahwat. Binatang ternak itu begitu yang jantan ketemu betina, kemudian tertarik, kira-kira istikharah dulu, cari KUA dulu, atau langsung disikat, Pak? Ya. Ini namanya syahwat. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, dari pintu ini lahir dua sifat yang membinasakan. Pertama yaitu al-hirsu, rakus. Kalau kata orang Jawa, gerangsang. Maka sifat ini membinasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Madhibani ja'i'ani ursila ila ghanamin bi afsada min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidinihi." Tidaklah
2 ekor serigala yang lapar dilepas kepada seekor kambing, itu lebih berbahaya dibanding rakusnya seseorang terhadap harta dan jabatan bagi agamanya. Kalau ada 2 serigala kelaparan dilepas kepada seekor kambing, kira-kira kambing itu masih tersisa atau habis, Pak? Habis. Begitu rakusnya serigala. Jangankan seekor kambing, bahkan 1 kandang kambing itu bisa habis oleh serigala. Tapi kata Nabi, serakus-rakusnya serigala itu lebih berbahaya manusia yang rakus, baik terhadap harta maupun terhadap jabatan. Kalau serigala cuma nerkam domba, cuma makan daging, tapi manusia yang rakus, jangankan daging, aspal dimakan, hutan dibabat, BBM dioplos. Ada apa tidak, Pak? Ini manusia yang rakus. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sejarah bercerita betapa rakus itu membinasakan, baik terhadap harta, terhadap jabatan, termasuk terhadap lawan jenis. Seluruhnya membinasakan. Sejarah mengkisahkan seorang penyair yang bernama A'sha bin Qais. Namanya A'sha bin Qais, dari wilayah Yamamah. A'sha ini sudah lama mendengar dakwahnya Nabi. Dia tertarik, dia memutuskan ingin masuk Islam. Berangkatlah dia dari Yamamah menuju Madinah. Ketika sudah dekat Madinah, ketemu orang-orang kafir Quraisy. Di situ ada Abu Jahal. Maka Abu Jahal bertanya, "Hei A'sha, kamu hendak kemana?" "Aku hendak menuju Madinah. Aku ingin menemui Muhammad. Aku ingin masuk Islam." Maka Abu Jahal berkata, "Innahu yuharrimu zina." Muhammad itu mengharamkan zina. Kalau kamu masuk Islam, kamu tidak bisa lagi berzina. Kalau kamu berzina, kamu dirajam sampai meninggal dunia. Maka A'sha berkata, "Aku ini laki-laki yang sudah tua. Aku tidak lagi tertarik dengan zina." Apakah Abu Jahal menyerah? Ya. Abu Jahal kemudian berkata, "Innahu yuharrimul khamr." Muhammad itu mengharamkan khamr. Kalau kamu masuk Islam, kamu tidak bisa lagi bersenang-senang sambil minum khamr. Kata A'sha, "Aku melihat khamr itu memang merusak akal. Jadi kalau diharamkan wajar, karena memang merusak akal." Apakah kemudian Abu Jahal berhenti? Ya, tidak. Abu Jahal kemudian mengiming-imingi A'sha dengan harta yang banyak. "Begini saja wahai A'sha, pokoknya kamu jangan masuk Islam, kamu putar balik ke Yamamah, aku beri kamu 100 ekor unta." 1 ekor unta hari ini harganya kurang lebih 35 juta. Kali 100 berapa itu, Pak? 3,5 M.
Itu kalau di Keranggan duit receh apa duit gede, Pak? Seketika Aisyah tertarik, dia tergiur dengan harta, maka dia berkata, kalau 100 ekor unta ya boleh. Maka dia pun putar balik pulang ke Yamamah, membawa 100 ekor unta. Setan berhasil menguasai hatinya melalui al-hirsu, rakus terhadap harta. Begitu dia hampir dekat dengan rumahnya, tinggal sedikit lagi sampai rumah, dia terjatuh dari untanya, patah lehernya, meninggal dunia. Untung apa rugi, Pak? Begitu bahayanya orang ketika rakus terhadap harta. Begitupun rakus terhadap jabatan, itu juga membinasakan. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah mengkisahkan sosok yang bernama Rajjal bin Unfuwah, orang yang masuk Islam di hadapan Nabi, mengikrarkan syahadat di depan Nabi, bahkan diriwayatkan mempelajari sebagian Quran langsung kepada Nabi. Setelah Nabi wafat, perjuangan dipimpin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka di antara fitnah yang dihadapi Abu Bakar yaitu fitnah Musailamah Al-Kadzab, sang nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq mengutus Rajjal untuk mendakwahi Musailamah. Begitu Rajjal masuk ke istananya Musailamah di wilayah Yamamah yang megah, maka Rajjal seketika tergiur dengan jabatan. Kalau saya menjadi pengikutnya Musailamah, pasti saya dapat jabatan yang bagus, minimal kursi komisaris, Pak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bukannya Rajjal mendakwahi Musailamah, malah murtad menjadi pengikut Musailamah, mati dalam keadaan murtad. Ini bahayanya ketika orang rakus terhadap jabatan. Setan menguasai hatinya melalui al-hirsu, rakus terhadap jabatan. Ini kan zaman sahabat, Ustaz. Kalau sekarang mungkin nggak begitulah. Siapa bilang, ya, hari ini orang demi jabatan ada yang menyuap, ada apa tidak, Pak? Ada yang berzina, merelakan kehormatannya demi mendapatkan kursi, ada apa tidak, Pak? Bahkan ada yang menghalalkan darah saudaranya, ya, demi mendapatkan kursi. Bahkan ada sebagian dukun berkata, stok jin saya habis buat pilkada. Makanya tidak salah Nabi mengatakan, tidaklah dua serigala lapar dilepas kepada seekor kambing, itu lebih berbahaya dibanding rakusnya seseorang terhadap harta dan jabatan bagi agamanya. Termasuk jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rakus terhadap lawan jenis, wanita kepada laki-laki, laki-laki kepada wanita. Ini juga membinasakan.
Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ma taraktu fikum ya fitnatan adarra 'alar rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang jauh lebih berbahaya bagi laki-laki dibanding fitnahnya wanita. Maka pernah saya kisahkan bagaimana ada seorang muadzin di negeri Baghdad. Namanya siapa, Pak? Saleh. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Zammul Hawa. Dulu muadzin itu untuk kumandangkan azan naik dulu ke menara, karena belum ada sound system seperti sekarang. Maka dia pun naik ke menara, dia kumandangkan azan. Begitu hendak turun, dia lihat gadis cantik di sebuah rumah tidak jauh dari menara, terlihat jelas dari menara itu. Dia tidak segera palingkan pandangannya, maka setan menguasai hatinya melalui al-hirsu, rakus terhadap wanita. Dia pun turun langsung masuk ke rumah wanita itu. Dia memaksa wanita itu untuk melayaninya. Wanita itu heran, sekalipun dia wanita Nasrani, tapi dia sudah hidup bertahun-tahun bersama kaum muslimin. Dia mendapati kaum muslimin orang-orang yang amanah. Kok ada satu manusia yang khianat? Laki-laki ini sudah tidak memperdulikan perkataan wanita itu. Dia terus memaksanya. Akhirnya wanita itu memberi 2 syarat. Syarat pertama, harus mau murtad, masuk ke dalam agama wanita itu, masuk ke dalam Nasrani. Muadzin ini tanpa ragu sedikit pun mengatakan, ana bariun minal Islam wa mimma jaa bihi Muhammad. Aku terbebas dari Islam dan semua ajarannya Muhammad. Wanita itu masih tidak percaya. Barangkali kamu mengatakan itu karena cinta buta kepadaku. Syarat kedua, yaitu mau minum khamr, mau makan daging yang haram. Muadzin itu pun mengikuti permintaan wanita tersebut. Akhirnya dia mabuk. Kata wanita itu, tunggu sebentar di atap. Setelah ayah kita pulang, dia akan menikahkan kita. Maka muadzin itu pun naik ke atap. Orang mabuk disuruh naik ke atap, terpeleset, jatuh, meninggal dunia. Ayah gadis itu kemudian pulang. Gadis itu menceritakan apa yang dia alami. Maka dia pun marah. Diseret jasad muadzin itu, dicampakkan di tempat sampah, mati dalam keadaan hina. Semua fitnah besar itu diawali dari al-hirsu, rakus terhadap wanita. Ini sifat pertama dari pintu syahwat. Kemudian sifat kedua dari pintu syahwat yang tidak kalah berbahaya, yaitu al-bukhlu, bakhil, ya, pelit. Ini juga membinasakan. Makanya salafun salih sangat takut terhadap sifat pelit, karena sifat pelit itu membinasakan. Ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya raya. Kalau masih hidup sekarang,
mungkin orang-orang menjulukinya crazy rich, saking kayanya. Berapa kekayaan sahabat Abdurrahman bin Auf? Ada yang mencoba menganalisa kekayaan beliau itu ditaksir sekitar 3,1 miliar dinar. 1 dinar itu 4/4 gram emas murni 24 karat. Berapa itu harganya Pak sekarang? Nggak tahu Ustaz. Terakhir beli emas waktu ngelamar itu sudah 35 tahun yang lalu. Nah, ibu-ibu biasanya selalu update harga emas. Berapa harga emas 1 gram hari ini, Bu? Ya, 2 juta. Jadi kalau 4/4 gram berarti 8.500.000. Itu 1 dinar. Kekayaan beliau itu 3,1 miliar dinar. Kalau ditaksir dalam bentuk dolar itu sekitar 923 miliar dolar. Orang paling kaya hari ini katanya Elon Musk. Itu kekayaannya 215 miliar dolar. Jadi kekayaan sahabat Abdurrahman bin Auf itu hampir 4 kali lipatnya. Dan sahabat Abdurrahman itu Masya Allah dermawannya luar biasa. Beliau pernah sekali infak itu 40.000 dinar. 1 dinar tadi berapa? 8,5 juta kali 40.000. Berapa ratus miliar Pak? Itu sekali infak. Dan beliau infaknya nggak cuma sekali, tapi berkali-kali. Pernah ketika terjadi perang Tabuk, sahabat-sahabat waktunya panen kurma ditinggal jihad. Dari Madinah ke Tabuk itu perjalanan 15 hari, pulang pergi sudah 30 hari. Nabi berdiam di Tabuk 20 hari. Jadi total 50 hari. Kurma sudah siap panen, ditinggal perang 50 hari. Begitu sahabat sampai Madinah, kurma-kurma sudah busuk. Maka Abdurrahman bin Auf kemudian memborong semua kurma busuk. Ini dermawannya Abdurrahman. Secara logika bisnis harusnya rugi, tapi menolong agama Allah itu enggak rugi. Hari ini kurma dibeli Abdurrahman, besok datang utusan Raja Yaman mencari kurma busuk. Kata para sahabat, kurma busuk sudah diborong Abdurrahman. Kata utusan itu, raja kami sakit, obat satu-satunya kata tabib kurma busuk. Maka akhirnya diborong oleh utusan Raja Yaman. Berapa harganya? 10 kali lipat dari harga yang dibayar Abdurrahman bin Auf. Jadi untung apa rugi Pak? Ini dermawannya Abdurrahman bin Auf. Tapi Masya Allah, ketika beliau tawaf, beliau berdoa sepanjang tawafnya, Allahumma qini syuhha nafsi waj'alni minal muflihin. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat pelitku dan jadikan aku termasuk orang yang beruntung. Maka ada ulama yang heran dengan doanya sahabat Abdurrahman bin Auf, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau heran, beliau bertanya, kenapa engkau berdoa seperti itu sepanjang tawafmu? Maka sahabat Abdurrahman menjawab dengan ayat 8 surat Al-Hasyr
Ya, penghujung ayat itu wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijauhkan dari sifat pelitnya, maka sungguh dia termasuk orang yang beruntung. Kenapa para sahabat takut dijangkiti sifat pelit? Karena sifat pelit ini membinasakan. Nabi menyejajarkannya dengan kezaliman. Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dengan kezaliman. Kezaliman itu menyebabkan kegelapan di hari kiamat. Wattaqus syuh. Hati-hati kalian terhadap sifat pelit. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Sifat pelit ini membinasakan umat sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Sifat pelit ini mendorong umat terdahulu tega mengalirkan darah sesama dan menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengisahkan 3 perampok di zaman dulu. 3 perampok ini merampok emas dalam jumlah yang banyak. Kalau dibagi 3 lebih dari cukup. Tapi 3-tiganya pelit, ingin menguasai emas sendiri. Mereka bertiga sembunyi di goa. Lama-lama sembunyi, mereka lapar. Akhirnya mereka sepakat, salah satu di antara mereka harus keluar untuk beli makan. Maka satu keluar. Semua isi kepala mereka itu jahat, merencanakan kejahatan kepada kawan-kawannya. Yang 2 di dalam goa berencana, ini emas kita bagi 2 saja. Oh, nggak bisa, nanti kawan itu marah. Dia ikut dalam aksi ini, masa nggak dibagi? Pasti marah dia. Gampang, nanti begitu kawan itu pulang bawa makanan, langsung kita eksekusi. Bagaimana dengan kawan yang beli makan ini? Dia pun tidak kalah jahat. Emas kok dibagi 3, mending buat saya semua. Maka dia bubuhi racun pada makanan 2 kawannya. Masing-masing menjalankan rencana jahatnya. Begitu yang beli makan masuk ke gua, 2 kawannya mengeksekusinya, mati. Lalu sebelum mereka bagi hasil, mereka makan dulu. Lapar, makanan itu sudah dibubuhi racun. 3-tiganya mati. Apa sebabnya, Pak? Pelit, ya. Makanya betul kata Nabi, pelit ini dulu membinasakan umat sebelum kalian. Ini pintu pertama, yaitu syahwat, melahirkan 2 sifat yang membinasakan. Pertama apa tadi, Pak? Rakus. Kedua pelit. Kemudian pintu masuknya setan ke dalam hati manusia yang kedua, yaitu al-ghadab, marah. Para ulama menggolongkan sifat ghadab atau marah itu sebagai sabu'iyah, ya, artinya unsur binatang buas, seperti singa, macan, ya, mereka binatang buas. Begitu lihat mangsa lalu diterkam. Terkadang satu sama lain berebut, ya, saling memangsa. Bahkan kalau sudah tidak ketemu makanan, kadang anaknya sendiri dimakan. Ada apa tidak, Pak? Ya, begitu binatang buas.
Jamaah dimuliakan oleh Allah, ghadab itu kurang lebihnya seperti itu. Manusia ketika dikuasai amarah, maka logikanya berkurang, cerdasnya turun. Bahkan puncaknya ketika amarah berhasil menguasai diri manusia, maka akalnya bisa hilang sama sekali. HP nggak mau nyala, ya, dibanting, pecah. Padahal masalahnya sepele, lupa belum dicas, ya. Charger sudah dipasang tapi lupa dicolok. Begitu amarahnya reda, kecerdasannya kembali pulih, maka muncul penyesalan. Ya Allah, ini HP mahal, gambarnya Apple tidak utuh, keluaran terbaru, nyicil pula 6 bulan, baru dibayar sebulan, sudah hancur, ya. Maka orang yang dikuasai amarah itu biasanya yang muncul setelahnya adalah penyesalan. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau dikuasai amarah, pertama baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena marah itu asalnya dari setan. Kalau masih belum padam juga, kita dianjurkan untuk berwudu, karena setan itu unsurnya api, maka dipadamkan dengan air. Jamaah dimuliakan oleh Allah, dari pintu ghadab muncul 2 sifat yang juga membinasakan. Pertama, al-kibru, sombong. Sombong ini membinasakan. Makanya para sahabat itu takut sekali terhadap sifat sombong. Ketika Nabi mengingatkan para sahabat, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sebiji sawi sifat sombong. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami menyukai pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, apakah itu termasuk kesombongan? Nabi meluruskan, tidak, ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu zat yang indah, Allah menyukai keindahan. Jadi suka terhadap yang indah-indah, yang bagus-bagus, itu fitrah. Bapak, ya, kalau lebaran seneng baju baru, celana baru, sarung baru, itu fitrah. Seneng kendaraan baru, itu fitrah. Seneng rumah yang bagus, itu fitrah. Ibu-ibu juga sama, ya. Kalau lebaran apalagi, lihat jilbab, ya, merek terbaru beli, gamis terbaru beli. Padahal di rumah masih ada 1 lemari. Suka yang bagus-bagus ini fitrah. Sudah punya emas, gelang 1/2 kilo, ya, kalung 1/2 kilo, begitu lewat toko emas ada model terbaru ingin beli, ya. Ini manusia begitu. Maka kenapa para sahabat bertanya seperti itu? Mereka takut terjatuh dalam sombong tanpa mereka sadari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Rasulullah meluruskan,
Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu cirinya dua. Pertama, batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Hanya karena datang dari bukan kelompoknya, padahal itu hak, itu kebenaran, lalu ditolak. Ini namanya kesombongan, ya. Demikian pula meremehkan manusia. Begitu pulang ngaji petantang petenteng, lihat kawannya yang enggak ngaji, ya, sinis, kamu itu auranya kok neraka jahanam. Nah, itu sombong, ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sombong ini berbahaya. Sombong menyebabkan seseorang tidak bisa memahami Al-Quran. Kata Allah di surat Al-A'raf ayat 146, sa'asrifu an ayatiyalladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Aku akan palingkan dari ayat-ayatku. Siapa yang dipalingkan oleh Allah? Alladzina yatakabbaruna fil ard, orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi. Maka kata Qatadah rahimahullah, apa maksud ayat ini? Kata beliau, sa'amna'u fahma kitabi, aku akan halangi mereka dari memahami kitabku. Maka orang yang sombong sulit memahami Quran, bahkan sulit meraih ilmu. Makanya kalau kita menuntut ilmu, ngaji, hadirkan tawadhu di dalam hati, supaya Allah membukakan pintu masuknya ilmu ke dalam hati kita. Kalau sombong, ilmu nggak bisa masuk. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sombong ini bertingkat-tingkat, ya. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam, ya, kitabnya Al-Iqtiraf ya, Anil Kabair. Jamaah dimuliakan oleh Allah, kata beliau, sombong yang tertinggi itu sombongnya seorang hamba kepada Tuhannya. Dia tidak mengakui kalau dia itu hambanya Allah, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Seperti sombongnya Fir'aun, seperti sombongnya Namrud. Ini puncak kesombongan. Kemudian di bawahnya yaitu menyombongkan diri terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal bukti-bukti nyata itu terbentang di hadapannya. Seperti sombongnya orang-orang Yahudi yang tidak mau mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka tahu persis ciri-ciri nabi akhir zaman. Disebutkan dalam kitab suci mereka, namanya siapa? Muhammad. Ciri-ciri fisiknya seperti apa? Dijelaskan rinci. Makanya ketika nabi masih kecil, dibawa oleh pamannya berdagang ke negeri Syam, ada seorang pendeta, ya, begitu melihat nabi, ya, saat itu belum menjadi nabi, masih remaja, dia langsung tahu ini nabi akhir zaman, calon nabi akhir zaman. Jadi fisiknya mereka tahu, kemudian akhlaknya mereka tahu.
Maka orang Yahudi pernah ngetes akhlaknya Nabi. Nabi akhir zaman itu sabarnya Masya Allah. Nabi punya hutang beberapa dirham kepada orang Yahudi. Jatuh temponya masih lama, tapi ditagih sebelum jatuh tempo, di depan umum pula. Bapak kalau punya hutang ditagih saat pengajian, diumumkan pula oleh MC-nya, ya, Bapak Fulan tolong maju ke depan, punya utang sekian juta, itu ditagih, ya. Marah apa tidak, Pak? Marah. Tapi Nabi Masya Allah, tidak ada rona marah sedikit pun di wajah beliau. Padahal wajah beliau putih bersih. Suasana hati beliau itu terbaca melalui wajah beliau. Maka sahabat tahu kapan Nabi bahagia, kapan Nabi sedih, kapan Nabi ridha, kapan Nabi marah. Itu melalui wajah beliau. Akhirnya orang Yahudi ini masuk Islam, ya. Dia tahu ini akhlaknya Nabi akhir zaman. Orang Yahudi juga tahu ilmu Nabi akhir zaman itu seperti apa. Nabi mengetahui perkara-perkara yang manusia tidak tahu. Maka ada sekelompok orang Yahudi, ya. Di situ ada Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya, ngetes ilmunya Nabi. Muhammad, kenapa ada anak yang mirip bapaknya, tapi ada juga anak yang mirip ibunya? Jelaskan. Kalau bapak ditanya pertanyaan seperti ini hari ini, kan nggak susah jawabnya, karena referensi sudah banyak, sains sudah berkembang, penelitian sudah banyak. Tapi ini ditanyakan 14 abad lebih yang lalu kepada manusia yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nabi menjawab rinci, jelas, detail. Kata Nabi begini, ma'ur rajuli ghalidhun abyad wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar famin ayyihima ala wa sabaqa yakunu syabah. Air mani laki-laki itu putih kental, air mani wanita itu kuning cair. Maka mana di antara keduanya yang lebih dahulu dan lebih dominan, disitulah letak kemiripan. Seketika sekelompok orang Yahudi tadi langsung berkata, la ya'rifu an hadza illa nabi. Enggak ada yang tahu soal ini kecuali pasti nabi. Mereka baca syahadat. Bahkan orang-orang Yahudi juga tahu dakwahnya Nabi itu nanti di mana, yaitu di Yathrib atau Madinah Al-Munawwarah. Makanya orang-orang Yahudi berbondong-bondong menuju Madinah dalam rangka menyongsong Nabi akhir zaman. Tapi setelah mereka tahu ternyata Nabi akhir zaman bukan golongannya, bukan golongan Yahudi, tapi dari bangsa Arab, dari suku Quraisy, dari Bani Abdul Muttalib, ya, dari Bani Hashim. Maka akhirnya Yahudi menolak, Yahudi memusuhi, bahkan Yahudi berusaha membunuh Nabi. Maka Nabi pernah disihir oleh siapa, Pak? Yahudi. Nabi juga pernah diracun lagi-lagi oleh Yahudi. Ini kesombongan, ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sifat kedua yang lahir dari pintu ghadab, yaitu al-ujabu, ujub, membanggakan diri, merasa punya kebaikan yang lebih
dibanding saudaranya. Ini juga sifat yang membinasakan. Dari ujub ini lahirlah kesombongan, ya. Jadi berangkat dari ujub merasa lebih baik, muncul sifat sombong. Ujub ini bahkan lebih bahaya dari riya. Apa sebabnya? Riya itu butuh perantara orang lain. Bapak sholat, kalau tidak ada yang lihat, ya enggak riya. Tapi begitu ada yang lihat, maka dibagus-baguskan sedemikian rupa sholatnya. Niatnya baca Al-Kafirun, begitu tahu ada orang di belakangnya lagi ngobrol, suaranya kayaknya suara calon mertua. Dari Al-Kafirun berubah jadi Al-Baqarah, ya. Ini kata Nabi, riya. Yuzayyinur rajulu, ya, yusallir rajulu fayuzayyinu salatahu lima yara min nadharir rajul. Orang sholat lalu dihiasi sedemikian rupa karena tahu di belakang ada yang melihatnya. Dan ini berlaku untuk seluruh amal, tidak hanya sholat. Jadi ujub ini lebih berbahaya. Apa sebabnya? Dia tidak butuh perantara orang lain. Dia perantaranya adalah dirinya. Ini pengajian di Masjid An-Nur kenapa bisa sukses seperti sekarang? Dulu yang ngaji cuma 3 umat manusia, ya. Sekarang sudah 3.000. Ini semuanya karena saya. Kalau nggak ada saya bubar ini, ya. Ini sifat ujub, ini membinasakan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pintu yang ketiga yaitu al-hawa atau hawa nafsu. Para ulama menggolongkan al-hawa sebagai syaitaniyah, ya, unsur syaitan. Jadi ada unsur hewan ternak, ada unsur binatang buas, ada unsur setan. Maka dari pintu hawa juga melahirkan 2 sifat yang membinasakan. Pertama, al-kufru, kufur. Dari kufur nikmat sampai kufur iman. Ini kerjaannya setan. Yang kedua, al-bid'ah, mengerjakan perkara bid'ah dalam agama. Ini juga, ya, kerjanya setan. Makanya ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita sukai, Nabi mengajarkan jangan mengatakan seandainya begini, seandainya begitu. Tapi yang betul apa? Yang betul katakan qaddarallah. Allah sudah menakdirkan. Wa ma syaa fa'al. Yang Allah kehendaki pasti terjadi, ya. Kenapa kita tidak boleh mengatakan seandainya begini, seandainya begitu, ya? Kan sudah saya bilang tadi harusnya kita begini saja. Kalau kita mengatakan seperti itu, kata Nabi, fa inna lau taftahu amalas syaitan. Mengatakan seandainya begini, seandainya begitu, membuka celah masuknya setan ke dalam hati kita. Akhirnya kufur nikmat, tidak terima dengan takdir Allah dalam hidup kita, bahkan puncaknya menjadi kufur iman, atau melakukan hal-hal yang bid'ah supaya, ya, tolak balak. Ini kita masuk bulan Suro, taruh sajen di bawah pohon besar, taruh sajen di pertigaan, perempatan,
dibungkus daun pisang. Ada apa tidak, Pak? Ini semuanya adalah ya kerjaannya apa? Setan melalui pintu al-hawa. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika 6 sifat ini sudah terkumpul, ada al-hirsu, ada al-bukhlu, ada al-kibru, ada al-ujbu, ada al-kufru, ada al-bid'ah, maka otomatis akan lahir sifat yang ketujuh, yaitu al-hasad, iri, ya, dengki. Dan hasad ini puncak dari seluruh keburukan yang ada pada manusia. Makanya ketika Allah menjelaskan sifat-sifat buruk pada manusia dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad. Apa yang terakhir, Pak? Wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh, dari kejahatan makhluk, dari kejahatan malam ketika gelap gulita, dari kejahatan tukang sihir ketika mulai meniup bukhul-bukhul sihirnya, dan dari kejahatan orang yang hasad ketika dia mulai hasad. Jadi hasad ini puncak keburukan. Kenapa? Karena orang kalau hasad, dia bisa melakukan kejahatan apa saja dalam hidupnya. Maka jangan heran, karena hasad dia menggunjing saudaranya, karena hasad dia memfitnah saudaranya, karena hasad dia merampas harta saudaranya, karena hasad pula terkadang seseorang tega menghabisi nyawa saudaranya. Makanya kejahatan pertama di langit dan di bumi itu motifnya adalah hasad. Di langit dilakukan oleh siapa? Iblis. Disuruh sujud oleh Allah kepada Adam. Iblis menolak. Padahal iblis itu punya ilmu. Makanya lihat argumennya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Iblis tahu kalau dia itu makhluk, bukan khaliq, pencipta, tapi makhluk. Makanya dia sadar, ya Allah, engkau yang menciptakan aku. Ada makhluk disuruh penciptanya tapi menolak. Padahal dia tahu kalau dia makhluk. Apa sebabnya, Pak? Hasad. Bahkan lebih menarik lagi, iblis itu tahu kalau nanti ada hari pembalasan. Makanya dia minta umurnya dipanjangkan oleh Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Dikabulkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya. Orang tahu dia makhluk, ya, tahu ada hari pembalasan, tapi tidak mau taat. Aneh tapi nyata. Itulah iblis. Makanya dari kisahnya iblis ini, ulama menyimpulkan, sekedar berilmu itu belum cukup. Bapak menguasai ilmu ini, ilmu itu belum cukup. Orang yang sukses itu yang mengamalkan ilmu, ya. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali 3 yang selamat dari kerugian: yang beriman, yang beramal soleh,
ya. Jadi mengamalkan. Dan yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jamaah dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam tafsir Al-Kabir oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya. Kata beliau begini, diriwayatkan iblis itu mengetuk pintunya Fir'aun. Jadi dua makhluk paling buruk ketemu. Satu dari kalangan jin, iblis, satu dari kalangan manusia. Ya. Tok tok tok. Ya, tentu enggak assalamualaikum. Masa iblis assalamualaikum? Ya. Kemudian Fir'aun bertanya, "Man anta?" Kamu ini siapa? Apa jawaban iblis? "Lau kunta ilahan." Kalau memang kamu ini Tuhan, tidak mungkin kamu tidak mengenalku. Ya, kan Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Iblis datang, dia nggak kenal. Berarti Fir'aun itu bukan Tuhan. Begitu kata iblis. Setelah Fir'aun tahu yang datang ini iblis, ya, maka Fir'aun bertanya, "Man asyarru minna fil ard?" Siapakah yang lebih buruk dari kita berdua di muka bumi ini? Kata iblis, "Al-hasid." Orang yang hasad, ya. "Wa min ajli hadza dakhaltu fil mihnah." Karena hasad inilah aku kondisinya seperti ini, ya. Jadi iblis sendiri ngaku dia seperti itu dimulai dari apa? Hasad. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup, ya, setelah kita tahu ada 3 pintu masuknya setan, melahirkan 6 sifat, ya. Kalau 6 sifat sudah ada, pasti muncul sifat yang ke-7. Bagaimana supaya kita selamat dari 7 sifat yang berbahaya tadi? Kata Fakhruddin Ar-Razi, ya, dalam tafsir Al-Kabir, yaitu dengan merenungkan 7 ayat yang ada di surat Al-Fatihah. Ini bisa menghilangkan 7 sifat yang berbahaya tadi. Ketika seseorang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah. Allah itu Rabb semesta alam. Dia sadar yang layak dipuji hanyalah Allah. Kemudian Allah itu Tuhan semesta alam. Apa yang kita peroleh itu seluruhnya milik Allah. Maka dengan itu akan selamat dari sifat al-hirsu, rakus, dan sifat al-bukhlu, pelit. Karena dia sadar semuanya milik Allah. Ketika dia membaca Ar-Rahmanir Rahim, ya, Maliki Yaumiddin, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, penguasa hari pembalasan, maka itu akan menyelamatkannya dari sifat kibr, sombong. Orang sombong itu biasanya karena merasa berkuasa, punya kekuasaan, entah kecil atau besar, tapi paling minimal punya kekuasaan. Setelah dia tahu pemilik kekuasaan sesungguhnya hanyalah Allah, maka dia selamat dari sombong. Begitupun ketika dia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia sadar dia hanyalah hamba Allah, maka hilang kesombongannya.
lalu dia membaca iyyaka nasta'in, kepadamu kami minta tolong, maka dia sadar dia ini butuh Allah, ya, maka selamat dari ujub. Karena kita bukan siapa-siapa, kita butuh orang lain, kita butuh Allah. Dan ketika dia membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah tunjukkan kepadaku jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri kenikmatan kepada mereka, maka kita selamat dari sifat al-kufru, kekufuran. Dan ketika kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan jalan orang-orang yang tersesat, kita selamat dari pintu yang keenam, yaitu apa? Al-bid'ah. Kalau 6, ya, sifat yang keenam, kalau 6 sifat ini sudah hilang, maka otomatis sifat yang ketujuh hilang. Jadi 7 ayat menghapus 7 sifat yang berbahaya. Inilah Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari pintu-pintu masuknya setan ke dalam hati kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, seperti yang mengingat waktu cukupkan. Terima kasih Ustaz atas materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Selanjutnya mohon ditutup dengan doa Ustaz. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, doa yang mustajab, doa setelah amal saleh. Mudah-mudahan solat berjamaah kita, zikir kita, tolabul ilmi kita, interaksi kita terhadap ayat Allah dan hadis Rasulullah mengantarkan doa kita mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jemaah dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.